Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Sejarah Politik akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu munculnya politik aliran pada masa sistem liberal pasca kemerdekaan RIS dengan anggota kelompok yaitu Fitria Muharani, Refdi Oktama, Ilhami Andayani, Widyasari, dan Liroza Fiona Emeriska. Menurut Matroji menjelaskan bahwa demokrasi liberal adalah demokrasi yang menempatkan kalangan sipil sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan. Demokrasi liberal adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soekarno yang melindungi hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Lebih lanjut, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Tahun 1950, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Demokrasi liberal berlangsung cukup lama di Indonesia, yaitu tahun 1950 hingga Juli 1959. Demokrasi liberal di negeri ini lahir dari rangkaian kekecewaan 4 tahun setelah proklamasi berdasarkan keputusan Ronde Tafel Conference alias Konferensi Meja Bundar di Den Haag, negeri Belanda. Republik Indonesia diharuskan menambahkan kata serikat pada namanya. Demokrasi liberal memiliki dampak positif, yaitu dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa yang melindungi hak-hak individu setiap warga negara Indonesia, sehingga dengan demikian segala hak rakyatnya dapat terjaga dan terpenuhi. Sistem pemerintahan tahun 1949 sampai 1959 di Indonesia sering mengalami perubahan berlakunya Undang-Undang Dasar, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar 1950, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, dan sampai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen pada tahun 2002. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi RIS digantikan oleh Undang-Undang Dasar 1950. Sistem demokrasi liberal yang sebenarnya dimulai saat RI di bawah Undang-Undang Dasar 1950. Masa demokrasi liberal berlaku antara tahun 1949 sampai 1959, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Demokrasi liberal di Indonesia ditandai oleh prestasi politik dan kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan sistem multipartai dan penyelenggara pemilu yang demokratis. Kemelut politik berupa kabinet yang silih berganti dan perdebatan berkepanjangan dalam konstituante. Menurut Rusdi Kartaprawira, selama periode 1950 sampai 1959 terdapat 7 kabinet. Pada bulan akhir April 1950, kekuatan federalisme sama sekali telah lumpuh, dan akhirnya Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi mengumumkan pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.